Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Tri Adi Raya Lipuna dengan NIM 202224. Saya dari kelas F Teknik Informatika dengan matkul RPL. Saya akan menjelaskan tentang model sekuensial linear. Merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak yang paling tua dan paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Kelebihan dari sekuensial linear ini yaitu cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhan di awal sehingga minim kesalahannya. Sedangkan kekurangannya yaitu pelanggan harus sabar untuk menaati produk selesai karena dikerjakan tahap per tahap dan proses pengerjaannya akan berlanjut ke setiap tahapan bila tahap sebelumnya sudah benar-benar selesai. Model prototype merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Tahapan proses pengembangan dalam model prototype yaitu ada 5, yaitu pertama pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, evolusi prototyping, dan mengkodekan sistem. Yang kelima, evaluasi sistem. Kelebihan dari model prototype yaitu pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Sedangkan kekurangan dari model prototype yaitu, walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototype, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Model Rapid Application Development atau RAD, sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Kelebihan model RAD yaitu model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada, sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Kekurangan dari model RAD yaitu model RAD menuntut pengembangan dari pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan gagal. Model Evolutionary Development atau Evolutionary Software Process Model mengandung perulangan hasil prosesnya berupa produk yang makin lama makin lengkap, sampai versi lengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Kelebihan dari model instrumental yaitu mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel dengan waktu yang relatif singkat dan tidak dibutuhkan anggota atau tim kerja yang banyak untuk menjalankannya. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak cocok untuk proyek berukuran besar, lebih dari 200.000 baris coding. Sulit untuk memetakan kebutuhan pemakai ke dalam rencana spesifikasi tiap-tiap hasil instrumen. Model splitter atau model bohong. Model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Model ini dikenal dengan sebutan splitter bohong. Pengembangan dalam model ini memadupadankan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek.
Tahap-tahapnya yaitu ada 3. Tahap liaison. Pada tahap ini dibangun komunikasi yang baik dengan calon pengguna atau pemakai. Sedangkan tahap planning atau perencanaan. Pada tahap ini ditentukan sumber-sumber informasi, batas waktu dan informasi yang dapat menjelaskan proyek. Tahap ketiga yaitu tahap konstruksi atau pelepasan rilis. Pada tahap ini dilakukan pembangunan perangkat lunak yang dimaksud, diuji, diinstal, dan diberikan sokongan-sokongan tambahan untuk keberhasilan proyek. Kelebihan dari model ini yaitu sangat mempertimbangkan risiko kemungkinan munculnya kesalahan sehingga sangat dapat diandalkan untuk pengembangan perangkat lunak skala besar. Pendekatan model ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sangat baik dengan menggabungkan model waterfall ditambah dengan pengulangan-pengulangan sehingga lebih realistis untuk mencerminkan keadaan sebenarnya. Baik pengembangan maupun pemakai dapat cepat mengetahui letak kekurangan dan kesalahan dari sistem karena proses-prosesnya dapat diamati dengan baik. Sedangkan kekurangannya yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan perangkat lunak cukup panjang. Demikian juga biaya yang besar. Selain itu, sangat tergantung kepada risiko tenaga ahli yang dapat memperkirakan risiko. Terdapat pula kesulitan untuk mengontrol proses. Sampai saat ini, karena masih relatif baru, belum ada bukti apakah metode ini cukup handal untuk diterapkan. Model evolusioner model ini bertumpang tindih dengan kegiatan spesifikasi. Pengembangan dan validasi sistem awal dikembangkan dengan cepat dari spesifikasi yang abstrak. Sistem ini kemudian dikembangkan dengan menerima masukan atau saran dari pelanggan sehingga sistem dapat disempurnakan karena sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Karena perkembangan terus berlangsung saat pengguna sudah menggunakan sistem akan memungkinkan kebingungan dari pengembang dalam menyempurnakan sistem karena terkadang kebutuhan pelanggan bisa berubah setiap saat. Sedangkan tahapannya yaitu tahap komunikasi, perencanaan, desain pemodelan, implementasi dalam bentuk prototipe, dan tahap testing. Kelebihannya itu meningkatkan kemampuan memimpin dan mengatur sesuatu dengan pengembangan diri, menciptakan suasana yang sadar akan kualitas suatu produk. Sedangkan kekurangan dari model evolusi yaitu intensitas pekerjaan yang meningkatkan karena masalah akan lebih banyak daripada yang diperkirakan. Model V atau V model yaitu bisa dikatakan model ini merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahap-tahapnya mirip dengan yang terdapat dalam model waterfall. Jika dalam model waterfall diproses dijalankan secara linear, maka dalam model ini proses dilakukan bercabang. Dalam model ini digambarkan hubungan antara tahap pengembangan software dengan tahap pengujiannya. Kelebihannya yaitu model sangat simpel, model mendukung proyek tailoring dan penambahan pengurangan metode Danto secara dinamik. Akibatnya sangat mudah untuk melakukan tailoring pada model ini agar sesuai dengan suatu proyek tertentu dan sangat mudah untuk menambahkan metode dan tool baru atau menghilangkan metode dan tool yang dianggap sudah obsolete. Kekurangannya itu model terlalu fleksibel dalam arti ada beberapa aktivitas dalam model yang digambarkan terlalu abstrak sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang termaksud dalam aktiviti tersebut dan apa yang tidak. Model adalah model yang proyek oriented sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam suatu proyek. Sedangkan tahapannya yaitu yang pertama requirement analysis, yang kedua sistem desain, yang ketiga architectural desain, yang keempat modul desain. Model SDLC adalah kerangka kerja atau model terstruktur yang menguraikan fase-fase yang diperlukan untuk membangun sistem IT dari awal hingga akhir. Tujuan dari software development life cycle adalah untuk menciptakan proses produksi yang efektif dan berkualitas tinggi agar dapat memenuhi dan melampaui harapan klien yang sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Kerangka kerja ini sudah banyak digunakan oleh berbagai perusahaan IT, baik itu perusahaan besar ataupun kecil, dengan tetap patuh terhadap kerangka kerja SDLC ini. Maka perusahaan dapat mempercepat proses pengembangan dan meminimalkan risiko proyek terkait waktu dan biaya yang diperlukan. Tahapan-tahapannya yaitu planning, analysis, design, development, testing, implementation, dan release. Kelebihannya yaitu terfokus pada tahap, terus jarang terjadi pengerjaan berulang, perubahan minim.
Kekurangannya yaitu waktu pengerjaan sangat lama, agak boros dari segi biaya, dan setiap tahap harus fokus. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih.